masih buta, tapi dia sudah speak up kemana-mana. Ini yang disebutkan Tuhan dengan ruai bidah. Ruai bidah, dia sudah tahu dirinya itu pelangak pelongo, nggak tahu apa-apa, tapi dia speak up besar-besaran, mengklaim diri umat Islam pula. Paham jelas, Kak? Terus? Apanya yang terus? Muslim itu versusan daripada kafir. Bukan Kristen. Justru Kristen itu dialamatkan kepada umat Islam, kepada mereka yang mengklaim dirinya itu Muslim. Saulus dengan Barnabas pada saat dia berada di tengah suku Antioquia di zaman itu, Saulus dengan Barnabas diperolok-olokkan, diusir dengan gelaran buruk Kristen. Itu kenapa? Karena Saulus dan Barnabas mengklaim dirinya umatnya Yesus. Yesus Muslim, Yesus domba, Yesus penyembah Tuhan, maka umatnya pun 11-12. Pohonnya tidak jauh dari buahnya. Jadi Kristen atau Kristianus atau Kristianos atau kadrun kalau hari gini itu adalah cap buruk, peyoratif, adalah ejekan yang dialamatkan kepada mereka yang berani babi mengklaim dirinya Muslim. Ibu hafal enggak ayat Al-Quran? Jadi kalau kamu mengatakan Muslim apa Kristen, Muslim ya Kristen, Kristen ya kadrun. Karena hanya Muslim, hanya domba yang diolok-olok, yang diejek, yang dicap buruk dengan gelaran buruk kadrun atau Kristen. Ibu hafal enggak ayat Al-Quran? Memang Al-Quran apa? Enggak, saya tanya. Ibu Muslim. Al-Quran apa? Al-Quran apa kau? Enggak sekalian kau mengklaim hafal Taurat kau? Hah? Hah? Apa itu Al-Quran kau? Muslimah. Iya, apa itu Al-Quran itu? Apa Al-Quran itu? Apa Al-Quran itu? Apa Al-Quran? Kitab suci orang Muslim. Kitab suci orang Muslim. Emang umat Islam itu ada punya kitab? Ada punya ajaran? Ada punya firman? Nggak tahu. Nggak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sebangkotan kau sekarang udah menuju liang lahat, masih seon ini, parah kau ini ya. Tapi nggak apa-apa sih Bang Majid. Bang Majid ini kan tidak dikenal sebagai petinggi Islam ya. Kalau Bang Suma ya bolehlah aku hajar habis-habisan, karena Bang Majid nggak mengklaim diri seperti Bang Suma ya, masih dalam ambang toleran lah kalau kayak Bang Majid nih. Nah, masih kecil. Kalau aku dengan Bang Suma dengan Uni Ripa betul-betul sudah nggak ada lagi kewajaran, nggak ada lagi penormalisasian kepada diri dia. Karena penyesatannya itu udah tingkat tinggi Bang Majid. Kalau Bang Majid ini kan masih nggak gimana ya ecek-ecek. Masih kecil gitu. Bu, saya masih orang kecil. Ya kayak apa ya, kayak debu aja yang kelep. Udah selesai sudah ya. Ya betul. Betul. jadi nggak usah terlalu lama ya. Aku ikhwan fillah ya. Aku hanya mengklaim kepada kalian bahwa Bang Majid ini itu statusnya sama dengan Yesus pada saat beliau menerima firman. Pada saat Musa itu belum menerima wahyu. Pada saat Daud, pada saat Harun, pada saat Salomo, pada saat Abraham belum menerima wahyu. Ya, beliau itu masih kondisinya itu sama dengan default, via pabrikan, masih fitrah, masih kodratinya seperti itu memang. Karena Tuhan menciptakan umat manusia itu fitrahnya memang buta. Jadi kalau Bang Majidnya ini nyasar seperti nyasarnya dulu Yesus sebelum menerima Injil, maklum wal mahfum ya ikhwan fillah ya. Ya maklum wal mahfum. Janganlah kau membebankan kepada si domba buta ini, si muslim jahil ini untuk menuntun kalian. Karena kalian yang buta-buta dituntun sama yang buta ya. Wassalam. Sama-sama masuk jurang kalian ya. Yesus saja nggak berani menuntun umatnya pada saat Yesus masih buta ya. Beliau itu nanti melek kemuslimannya menjadi alim setelah tergembalakan Injil oleh Tuhan melalui perantara malaikat Gabriel, malaikat wahyu. Barulah beliau diizinkan oleh Tuhan untuk mewartakan Injil keluar masuk kampung Galilea.
Nah, itu dulu yang perlu aku disclaimer untuk saudaraku yang masih unyu-unyu ini, Bang Majid. Casingnya doang nih yang bangkotan ya, casingnya doang nih yang lebih daripada saya. Tapi jangan dilihat dari casingnya ya, jangan terpesona sama casingnya. Dia buta total, kasihan. Kau lihat bagaimana gajah si buta mengenali gajah. Baru pegang kupingnya dia sudah berani mengatakan gajah itu tipis dan lebar. Maklum wal mahfum, si Bang Majid belum sekolah ya. Jadi kalau ngomongnya 1 tambah 1 sama dengan 3 ngelantur ngalor ngidul kayak apa, ya itu karena kutunya. Domba keriting banyak kutunya, Dek. Tantrum-tantrum dia ya. Nggak jelas kiri kanan keluar-keluar cuap-cuap ya. Gereja dibilangnya tempat ya. Padahal gereja itu jemaah, eklesia, kumpulan para ahli cendekiawan, para fuqaha, para penjatahid berada di dalam lingkup itu. Aku bagian dari ulil amri itu. Ya, makasih ya semua ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.